Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita hanya berusaha merawat, meranting, mengipas, memupuk. Semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itulah tugas kita. Ternyata banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang bilang katanya hoax. Kalau perkebunan kopi itu yang banyak naungannya dan tidak ada naungannya, masih lebih bagus yang banyak naungannya ketimbang yang tidak. Sekarang gini logika. Mungkin kalau para petani dulu zaman nenek-nenek kita, semua perkebunan kopi itu banyak naungannya. Nah, tapi kan sekarang ini sudah modern. Lihat aja di perkebunan Brazil, kita lihat di media sosial, perkebunan Brazil itu tidak ada naungannya sama sekali. Nyatanya terbukti kalau perkebunan di Brazil itu penghasilannya nomor 1 terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia yang katanya penghasil kopi, tapi kan pengurusan perkebunan kopi di Indonesia ini masih kurang maksimal, masih banyak naungannya, masih banyak semrawut, masih banyak yang asal-asalan. Ini saya ini telah membuktikan, ini asli buktinya. Ini perkebunan kopi ini tidak ada naungannya sama sekali. Ditanami pisang aja jarang-jarang, cuman sekedarnya aja. Tapi nyatanya ini bagus nih. Ini masih tetap hijau. Ini padahal musim kemarau ya. Ini habis musim dan musim kemarau. Dan sedangkan di daerah kami ini bisa dikatakan daerah panas, bukan daerah dingin. Ini perkebunan ini di dataran rendah. Dataran rendah itu kan mayoritas suhunya panas dan cuacanya panas. Tapi ini tetap masih hijau, masih bagus. Nah inilah bisa untuk bukti bahwa perkebunan kopi itu sebenarnya juga bagus. Tidak ada naungannya. Yang penting itu perawatan. Nomor 1 itu perawatan, bukan naungan. Kalau masalah naungan itu kan nomor 2. Nomor 1 yaitulah perawatan. Mau jenis kelon apa aja, mau kelon Tugusari, kelon Bagio, kelon PS, semua jenis perkebunan kopi Robusta, ini mayoritas ini tergantung perawatan kita, dari merawat ranting, merawat pohon, merawat pemupukan, penyiangan, dari tunas-tunas raja, jangan sampai menyilang, itu pasti itu buahnya maksimal. Nah, kalau kita semrawut, acak-acakan, walaupun naungannya penuh, semua ditanam, kalau perawatannya sama aja ya tetaplah nggak buah. Nah, intinya kalau perkebunan kopi itu kan di perawatan. Kalau kita emang petani kopi yang benar-benar mau menghasilkan yang maksimal, kita mau mendapatkan hasil yang banyak, itu ya kita kuncinya harus rajin merawat. Bukan masalah di naungan. Karena banyak yang komentar di postingan saya, katanya hoax, katanya ngarang, katanya mengada-ada kalau perkebunan kopi itu harus ada naungannya. Ini banyak yang komentar. Ini banyak sulaman. Ini jenisnya kelon daun lebar, tapi ini ditanam dengan biji. Nah, ini disemai, dari biji disemai dan ini disulamkan. Ini seperti ini. Ini sekitar usianya 1,5 tahun. Perkebunan kopi ini jarang untuk dinaungi. Naungannya tidak ada naungan. Naungannya hanya pohon pisang. Ini pun pohon pisang ditanam jarang-jarang. Mungkin ada 20 meter satu, 30 meter satu. Ini jarang nih. Bahkan tuh nggak ada naungannya sama sekali. Nah, makanya nih saya membuktikan nih bahwa pohon kopi, perkebunan kopi ini tidak ada naungannya nih. Tetap hijau, tetap bagus. Nah, masa pembungaan. Nah, ini buahnya sudah pada nampak. Ini kelihatan ini untuk buah di tahun depan. Ini yang bagus perkebunan kopi kayak gini. Jangan terlalu serut, perawatannya cukup. Ini padahal buah penyelang, tapi saking apa ya, ini terlalu rapet. Ini sebenarnya bukan buah musim, ini buah penyelang. Buah penyelang. Nanti ini sekitar bulan 12 ini sudah tua, tapi ini kalau biasanya enggak buah penyelang tidak sempurna atau tidak maksimal. Pohonnya besar. Pohonnya besar, ini jadi kelihatan besar nih dari bawah. Nah, ini kelihatan ruwet, banyak tunas-tunasnya, tunas-tunas raja, tapi ini tumbuh menyilang. Ini yang perlu dibersihkan. Ini kalau seperti ini mudah cara membersihkannya. Ini masih setekan, ini tunas baru, tumbuh baru. Nah, buah ini karena belum berbuah, dia masih awal berbuah, jadi masih naik ke atas.
Nah, ke atas seperti ini. Nanti kalau setelah dia berbuah, dia akan menunduk ke bawah seperti ini. Ini seperti ini kan menunduk ini. Ini menunduk karena ini sudah berbuah. Nah, tinggal kita merawat yang ininya. Yang harus kita perhatikan, mengapa kita ini selalu dibuang? Biar buah-buah ini biar tumbuhnya maksimal, biar perkembangannya maksimal. Ini jadi tunas-tunas air ini harus segera dibersihkan. Ini tunas raja juga, ini belum pernah buah nih. Nah, ini lebat nih kan. Alangkah bagusnya kalau kita ini selalu melihara tunas raja. Inilah kelebihannya tuh. Ini seperti ini harus dibuang. Buahnya sangat maksimal. Ini tunas raja. Ini bukan buah penyelang. Ini bukan buah musim, tapi ini buah penyelang. Ini buah penyelang. Nah, ini raja. Ini juga raja. Mengapa ini seperti ini? Karena ini bukan musim, ini buah penyelang. Wajar kalau buah penyelang ini kurang maksimal. Nah, ini yang buah untuk musim nih. Tapi ini udah bagus, sudah dari awal terbentuk seperti ini. Asnya 3, 1, 2, 3 udah bagus, raja semua. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tapi di sini untuk belajar. Dan saya itu menceritakan atas pengalaman saya. Nah, saya ini merawat perkebunan kopi ini seperti ini. Nah, saya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada para petani pemula yang masih awal perkebunan kopi. Nah, ini saya seperti ini menurut pengalaman saya yang saya terapkan selama 3 tahun bahkan 4 tahun saya merawat kebun-kebun seperti ini. Ternyata apa hasilnya tuh maksimal dan sesuai dengan harapan. Kalau kita kan masalah perkebunan kopi atau bercocok tanam berkebun itu kuncinya perawatan. Dari perawatan, semua jenis perawatan. Setelah itu kan pasrahkan sama yang maha kuasa, yang maha pencipta. Kalau masalah buah kita kan tidak bisa membuat. Nah, kita cuma bisa merawat batang agar berbuah. Yang menentukan buah dan tidak buahnya itu kan yang maha kuasa. Tapi intinya kalau kita ini sudah berbuat yang maksimal, berbuat sesuai dengan apa yang kita kerjakan, usahakan tidak membohongi hasil. Nah, kita sudah berbuat yang terbaik, nah pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau toh kita pada akhirnya buah kopi itu berkurang atau tidak berbuah, itu kan bukan urusan kita. Berarti itu kita sudah berbuat maksimal, sudah berbuat yang terbaik. Masalah hasil dan masalah buah kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu yang maha kuasa. Itu sekali lagi saya tegaskan di sini, kita wajibnya merawat, meranting dan mengipas. Masalah buah dan tidaknya itu kita serahkan kepada yang maha kuasa. Karena kita ini tidak bisa berbuat apa-apa soal buah. Kita hanya bisa merawat rantingnya, merawat pohonnya, pemupukan, penyiangan. Setelah itu kita serahkanlah pada yang maha kuasa. Jangan mengeluh masalah cuaca mau panas, mau banyak panasnya, mau kemarau panjang, mau banyak hujan, itu serahkan pada yang kuasa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mengurus, berdoa dan berusaha. Hanya Allah yang maha kuasa lah yang bisa menentukan dan memberikan yang terbaik. Kalau kita diberi sedikit itu yang terbaik, kita diberi banyak alhamdulillah itu juga yang terbaik.